sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu, kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah lah penolongku. Allah Allah lah penolongku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Allah lah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur, sebab baiklah namamu, ya Tuhan. Allah lah penolongku. Haleluya, haleluya, Haleluya. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara sekalian yang terkasih, untuk kesekian kali di dalam bacaan Injil, kita berjumpa dengan kisah pembicaraan Yesus dengan orang-orang Farisi. Dan selalu ujung dari pembicaraan itu terkait dengan misalnya ketaatan kepada hukum Taurat, yang hari ini secara khusus adalah tentang aktivitas di hari Sabat. Yesus memang tidak pernah bermaksud meniadakan hukum Taurat, dan itu dikatakannya dengan jelas. Namun demikian, apa yang dilakukan Yesus kerap kali menimbulkan pertanyaan dan mungkin juga kegusaran di kalangan atau orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Seperti yang kita dengarkan hari ini, bagaimana para murid Yesus mengambil bulir gandum lalu memakannya. Bagi orang Farisi ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, karena pada hari Sabat orang tidak diperkenankan untuk bekerja. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa Ia sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak berarti bahwa itu artinya Yesus mau melanggar apapun karena baginya Taurat tidak penting. Tentu saja bukan itu maksudnya. Tetapi Yesus mau mengingatkan bahwa tidak jarang ada hal-hal yang membuat orang harus mengecualikan hal-hal tertentu karena situasi memang menuntut demikian demi sesuatu yang lebih baik. Orang lapar tentu saja tidak bisa dibiarkan, dan di dalam situasi tertentu harus diambil tindakan, sekalipun tindakan itu misalnya secara mungkin legalistis tidak diperkenankan dalam kacamata religius. Tetapi Yesus mengingatkan, sebagaimana juga terjadi di dalam kisah Daud yang memakan roti sajian dari rumah Tuhan, sesuatu yang juga jelas sebenarnya tidak diperkenankan. Tetapi toh situasi-situasi tertentu demi sesuatu yang lebih baik membuat orang akhirnya tidak 100% mengaplikasikan hukum. Yesus mengingatkan bahwa hukum tentu saja dibuat agar orang justru mendapatkan jaminan untuk bisa mengasihi Allah di dalam pelaksanaan perjanjian. Kalau hukum menjadi sebuah beban dan bahkan misalnya membuat orang menggerutu, membuat orang merasa tidak lagi bebas, orang mesti melihat pada semangat pelaksanaan hukum itu, agar penerapan hukum mampu membawa orang pada kebebasan sejati dan justru membuat orang semakin bertekun di dalam usaha mengasihi Allah dan sesama. Maka semoga kita pun yang berhadapan dengan kerap kali aturan membawa kita kepada kesadaran bahwa semuanya itu justru sebetulnya mengajak kita untuk hidup di dalam kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah, karena dengan pelaksanaan hukum yang benar didasari pada motivasi yang tepat, kita justru dibebaskan untuk menghayati relasi kita sebagai anak-anaknya. Kiranya segala aturan, tata tertib, tradisi, kalau itu terkait misalnya dengan keagamaan, membuat kita tidak menjadi budak-budak hukum atau aturan, tetapi sebaliknya justru membawa kita pada semangat kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah, karena menyadari bahwa itu semua dibuat agar kita justru merasa terjamin sebagai anak-anaknya. Dan itulah sebetulnya semangat semua hukum, terutama kalau kita mendasarkan pada perjanjian Allah dengan umatnya. Itu semua dibuat agar umatnya menjadi terjamin dan dibawa pada keselamatan yang Ia tawarkan sendiri kepada mereka.
Semangat yang sama boleh kita hayati kalau kita juga ingin menjadi orang-orang yang merdeka, justru dengan misalnya menaati hukum, melaksanakannya, bukan karena keterpaksaan, tetapi justru demi semangat untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama.